Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk tetap tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, anti skip dan anti download, anti skip dan anti download, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, jadi linknya jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah nggak karuan ya. Kemudian untuk seluruh kalian semuanya, aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan untuk keluarga. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semua ya. Kita sesama saudara muslim saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita ini bagian dari sekian banyak doa yang diijabai oleh Gusti Allah Agung. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita ya. Dan alhamdulillah, meskipun belum tembus 1000, tapi sudah mencapai angka 929 viewer. Kemarin 1200, nggak tahu sekarang sudah berapa ya. Yang seri ke-7, seri 8 ini 929. Ya, sebuah kondisi yang membahagiakan ya. Semoga teman-teman Islam khususnya dan teman-teman Kristen juga monggo berkenan untuk menyaksikan kajian-kajian yang aku sajikan secara akademik. Kalau setuju monggo, nggak setuju silahkan disanggah, tetapi tetap dalam koridor etika dan akademis argumentatif ya. Bukan yang sentimen tapi yang argumen ya. Silahkan saja. Kita masih tetap berkutat dalam perspektif kekristenan karena sudah terlanjur masuk, seharusnya kan kita selesaikan di apa namanya, di perspektif Islamnya dulu ya. Maka yang sudah nggak betah, yang sudah nunggu-nunggu penjelasanku tentang kahla, mohon sabar sebentar ya, kita tuntaskan sekalian di Biblenya ini ya. Tajuk kita kali ini adalah Kristen Islam. Jadi dua-duanya ini Islam. Masihkah berpikir ya, Isa diangkat ke langit, Isa diangkat ke langit, seri yang ke-9 ya, betul, seri yang ke-9. Kemarin sudah aku jelaskan ya, bahwa Bukit Zaitun kan begini nih ya. Sebetulnya sih yang Lukas bilang itu dekat Betani gitu loh. Para penafsir mengatakan itu Bukit Zaitun. Oke lah, Bukit Zaitun, oke. Sekarang gue tanya, Bukit Zaitun itu ada 3 gundukan, yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Siapa saksi matanya? Siapa saksi mata Yesus naik
Apakah Lukas ada di bukit itu? Coba pikirkan. Siapa? Dari mana? Ya, ternyata setelah kita klik kemarin itu, ini adalah sebuah keimanan. Jadi ini diimani saja, bukan diketahui. Jadi bukan pengetahuan, keimanan yang dibangun atas legenda. Itu loh. Iman itu nggak bisa didiskusikan. Kalau kamu sudah percaya bahwa itu domba padahal itu serigala, ya sudah kamu imani saja. Karena dijelaskan seperti apapun, kamu tetap menganggap serigala itu domba. Yang bisa didiskusikan itu pengetahuan. Kalau iman nggak bisa. Makanya kalau mau diimani legenda itu ya nggak usah didiskusikan. Nggak bisa karena dia levelnya iman, bukan pengetahuan gitu loh. Tahu kalian bedanya iman dan pengetahuan? Kalau iman ya sudah, monggo silakan diimani dan kita hormati. Kita harus menghormati iman orang lain kan. Maka jangan bawa ke ranah pengetahuan. Nah di channel ini ranahnya pengetahuan, bukan iman. Iman urusan masing-masing nanti. Ya, ya, paham ya? Jadi itu hanya sebuah keimanan yang dibangun atas legenda. Kalau kalian tahu sebetulnya yang naik ke atas langit itu terus ke surga itu bukan hanya Yesus. Nanti ada sosok di perjanjian lama itu naik ke atas langit. Ya, naik ke atas langit ke surga. Itu peristiwanya itu lebih hebat dari Yesus. Dia naik kereta kuda justru. Ces. Nah, kalau Yesus naik apa? Ya, nanti kalau dalam perspektif Islam, Kanjeng Nabi Muhammad juga naik ke langit. Mana Isra Mi'raj? Naik apa? Naik buruk. Padahal Al-Quran nggak pernah menjelaskan buruk itu. Ada nggak Al-Quran menjelaskan sebuah diksi buruk gitu nggak? Nah, Al-Quran tidak pernah bercerita tentang Mi'raj. Mi'raj itu dalam Arabiun namanya ini loh. Mi'raj itu nih loh. Jadi dia tuh isim. Alat naik ya tangga itu. Nih. Teman-teman Kristen silahkan lihat apakah Isra Mi'raj itu seperti yang kita apa judulnya ya? Apakah Isra Mi'raj itu seperti yang kita sangkakan atau gitu atau gimana? Nanti biar itu urusannya si Ernie itu ya. Itu ada berapa seri itu teman-teman Kristen, supaya teman-teman Kristen jangan ngomong bahwa aku tidak mengkritisi terjemahan-terjemahan Al-Quran. Aku mengkritisi terjemahan Al-Quran juga seperti aku mengkritisi Bible. Jadi jangan bilang aku standar ganda. Terjemahan apapun itu bukan kitab suci, maka dia boleh dikritisi. Seperti LAI ngapain mengeluarkan revisi edisi 2023? Ya karena ada terjemahan yang kurang beres, kurang tepat, diperbaiki. Tidak apa-apa orang itu levelnya terjemahan kok. Yang tidak boleh itu originalnya, karena itu hak Allah. Al-Quran itu beda dengan terjemahan Al-Quran. Maka kalau teman-teman Kristen yang memang aktif ngaji di sini, dia tahu aku tidak menggunakan standar ganda karena itu tidak boleh dalam perspektif akademis. Terjemahan Al-Quran banyak yang aku dekonstruksi kok. Jadi mulutmu jangan ngomong Gus Muti standar ganda. Ya. Oke. Ya, jadi cerita-cerita dongengan seperti itu tuh ya sudah sejak dulu ada, ya. Jangan kaget. Naik ke atas langit, ya. Bukan aku nggak percaya Mi'raj, percaya, tapi Mi'raj yang aku pahami tidak seperti yang dipahami mainstream. Jadi ada 3 sosok. Perjanjian lama itu ada Elia. Perjanjian baru ada Yesus. Perjanjian terakhir ada Kanjeng Nabi Nabi Muhammad. Ya, itu naik ke surganya. Ini namanya Mi'raj. Kan begitu ceritanya. Mi'raj, tangga naik. Nih, jadi jangan merasa aneh gitu loh.
Kalau Yesus bisa ke surga, terbang ke sana, terus kalian anggap itu sesuatu mukjizat gitu ya. Lah kalau mukjizat, ngapain Elia juga bisa naik? Oh. Ya. Menurut Islam mainstream juga kajian Nabi Muhammad naik. Jadi nggak ada yang istimewa. Karena apa? Karena itu tidak faktual gitu loh. Nantilah aku jelaskan kenapa harus dibikin cerita bahwa Yesus naik dan nanti akan turun lagi. Itu kan sudah aku jelaskan dulu. Ya. Oke. Sekarang kita berbicara tentang bahwa itu dibangun atas dasar iman dari sebuah legenda yang ada. Tidak ada Al-Quran, perjanjian baru mengatakan di Bukit Zaitun pada gundukan yang kedua Yesus naik ke surga. Itu nggak ada. Orang kemarin sudah aku jelaskan itu terpotong oleh perikop, ya. Lalu dipahami, ditafsirkan oleh teman-teman, oleh penafsir Bible. Oh, Bukit Zaitun. Mana? Kalau kita nggak bilang Bukit Zaitun kok. Yang di dekat Betani itu bukan hanya Bukit Zaitun. Yang di dekat Malang itu bukan hanya Kediri, Pasuruan juga dekat Malang, Lumajang dekat Malang. Kan sudah aku kasih contoh seperti itu. Dan sekarang kita akan kembali lagi masalah lokus. Di mana sebetulnya Yesus terakhir kali bertemu dengan muridnya? Ya. Tapi sebelum itu, aku baca dulu komen yang masuk kepada kalian ya. Supaya kalian tahu nanti duduk permasalahannya. Kalau kemarin kan sudah bermasalah. Ketika Lukas dibilang dekat Betani, oke. Ketika Lukas nulis di Kisah Para Rasul, orang-orang Galilea, oke. Padahal masih diperdebatkan semua. Orang-orang Galilea memang bisa menunjukkan orang dari Galilea, bisa menunjukkan tempat itu di Galilea. Karena didukung oleh catatan Matius. Tempat terakhirnya ketemu di Galilea. Terus mana yang benar ini catatan ini? Ini sebetulnya gini ya. Kalau teman-teman Kristen, oke lah, aku harus menghormati keimanan kalian. Kalau kalian mengimani bagaimana Yesus naik ke langit seperti yang sudah kalian iman, aku harus kasih hormat itu ya. Nah, aku yang mau bicara itu sama saudara Islamku gitu loh. Dongeng ini mbok ya jangan dipertahankan karena itu punya saudara kita Kristen. Lalu gimana? Ya sudah, itu bukan dongeng kita kok. Itu kita hormati sebagai keimanan gitu loh. Saudara kita Kristen punya keimanan Yesus diangkat di langit. Ya sudah, kita hormati, bukan abang ikut ngimani. Kan sudah tak tunjukkan kemarin, dibangun atas legenda itu loh. Legenda itu apa? Cerita dari mulut ke mulut. Jadi kembalilah ke Al-Quran. Al-Quran bilang nggak Yesus naik ke langit? Yesus diangkat ke langit. Kemarin kan teksnya sudah jelas. Ke hadiratnya, bukan ke langit. Di mana tempatnya? Ketika dia secara fisikly sudah jelas, surat Al-Mu'minun menjelaskan, kurang apa lagi? Secara martabat, ya, waktu mau disalib itu diangkat ke hadiratnya. Secara geografis, Al-Mu'minun 2350 menyatakan tempatnya. Terus kurang apa lagi? Masih mau mengatakan kanjeng Nabi Isa diangkat ke langit? Ya. Kalau kurang puas di sini, lihat seri kajianku, ada 11 seri itu. Jangan tunggu Nabi Isa turun lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masih panas. Oke, aku bacakan komen yang masuk. Jadi sebetulnya aku ya bikin kajian ini secara khusus pada rubrik yang diangkatnya ini. Itu aku akan memberikan penjelasan kepada saudara-saudara Islamku yang mainstream sebetulnya. Tapi aku juga harus menukil kekristenan sebagai bukti bahwa ya, cerita itu datang asal usulnya dari saudara Kristen kita. Masuknya ke Islam tentunya lewat interaksi mereka dulu ya di mana? Di Madinah, ahli kitab kan begitu.
Nah, maksudku ini aku memberikan penjelasan dari sumber aslinya saja sudah bermasalah, simpang siur, yang di Betani lah, yang di Galilea lah. Nanti kita lihat Yohanes di mana, berubah lagi nanti. Itu sumber aslinya, saudaraku, ya. Berikutnya di Al-Quran kita juga tidak didukung adanya Isa diangkat. Terus apa yang menjadi dasar kamu untuk mempertahankan itu, gitu loh. Kadang-kadang gue juga heran gitu. Oke. Nggak kerasa sudah 15 menit. Aku bacakan dulu komen yang masuk ya. Pertama, untuk saudaraku, ini cewek atau cowok ini? Uwadidau. Usul untuk dibuat versi short YouTube-nya dong, langsung expose poinnya dengan link ke versi lengkapnya. Ngerti tuh maksudnya tuh? Gini coba. Ini dari Mas Wadidai. Usul untuk dibuat versi short YouTube-nya dong. Terus ada kita begini, langsung expose poinnya dengan link. Nah, ini yang Bapak nggak tahu. Dengan link ke versi lengkapnya. Apa maksudnya? Terus kok ada begini dengan link ke versi lengkapnya? Nggak tahu. Oke Mas Udidau ya, biar dipelajari sama itu. Sebetulnya tentang short video kita sudah bikin ya, itu ada beberapa video yang short, cuman Mas, waktu itu loh. Aku kan kalau mau bikin short video harus lihat dulu, nonton dulu, dan itu perlu banyak waktu. Padahal waktuku juga ya terbatas gitu. Baru nanti kita potong itu dari detik kemana, detik yang mana. Karena nggak pas motongnya, pesannya sudah beda sudah. Makanya aku kan tidak izinkan videoku dipotong-potong. Nah untuk bikin short video itu perlu nonton dulu, itu hilang waktu kita. Baru nanti dari menit ini ke menit ini dipotong gitu. Ya, dan aku sudah bikin itu Mas, silakan dilihat. Tapi yang tajuk ini belum. Itu informasi yang bisa aku sampaikan dan sarannya sangat bagus ya. Apapun adanya, aku ucapkan terima kasih, sarannya sangat bagus ya. Cuman itu tadi keterbatasan waktu ya. Tapi kalau memang mau belajar itu nggak apa-apa meskipun long video ya. Oke, terima kasih atas masukannya untuk Kang Mas Wididau ya. Wadidau, salam Isra untukmu, nggak tahu dari mana ya. Kemudian Alip, Depok tetangga Jakarta hadir seri 8. Terima kasih matur nuwun, hatur nuwun Akang. Masih setia menunggu kahla ya, mohon dipersori. Besok kita kapan bahas apa itu kahla ya. Itu yang pertama akan kita bahas itu di surat 5 Al-Maidah 110 ya. Nanti ada kahla ya, nanti ada Mahdi ya. Buayan itu nanti kita bahas. Oke, mohon sabar ya. Kita sudah nanggung ini, kita masuk ke perjanjian baru dulu ya. Nanti kita kembali ke perjanjian terakhir. Oke, salam Isra untuk Alip yang ada di Depok tetangganya Jakarta. Terima kasih. Nanang Turki hadir tanpa skip iklan sebagai bentuk sholawat kepada channel JM. Salam Isra, barakallahu ilmu manfaatnya. Oke, terima kasih atas tidak skipnya ya. Semoga masuk surga, yang tidak skip semoga masuk surga ya. Oke, terima kasih dan salam Isra untuk Nanang Turki. Lanjutnya untuk Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam ubaru, salam Islam rasional guru. Oke, sama-sama Kang. Kang Mas Anto Wijaya dari Cirebon ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun telat hadir ngaji, salam Isra. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Cirebon. Kita terbang ke Palu, ada Soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu hadir ngaji Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Salam Isra semuanya. Oke. Terbang lagi jauh ke Jambi, ada Kang Mas Irfan Al-Akbar. Masih mengikuti perjalanan menguak misteri terbangnya Nabi Isa ke langit. Masih dari Kerinci Jambi. Oke, matur tengku, salam Isra untukmu. Kita lanjutkan terbang lagi ke Kalimantan Tengah, ada Kang Mas Hermas Edison. Seandainya kita kuliah, berapa juta kita menghabiskan uang? Nonton video kajian Gus bisa sampai 3 kali
tidak di skip, nggak habis juga paket 100.000 dalam 1 bulan. Salam Isra juga untukmu saudaraku Kang Hermas Edison. Kita doakan tetap dalam Islam sampai nanti menutup mata. Kalau semua punya kesadaran seperti Kang Mas Hermas Edison mungkin enak ya. Jadi nggak blong-blong terus. Ini tiap bulan blong. Besok lagi ada, besok blong lagi, blong-blong. Ya. Kalau semua punya kesadaran seperti Kang Mas Hermas Edison sih ya alhamdulillah gitu. Oke, terima kasih. Salam Isra untuk semuanya saudara muslimku di Kalimantan Tengah. Lanjut ke Kang Sahran Gifari, Bandung Utara bagian Barat. Iya Gus, saya lebih memilih 2 kali setel kajian ini. Mantap. Pertama, skip iklan. Setel kedua, biarkan nyala sampai habis atau sebaliknya. Gimana sikon saja. Oke, mantap. Bagus itu. Aku sudah bilang kemarin, kalau handphonemu 1, silakan pilih. Tonton pertama mau di skip, monggo, berarti yang kedua jangan di skip. Atau sebaliknya, seperti yang disampaikan oleh Akang Sahran Gifari. Atau nuhun Kang, salam Isra sadayana. Kita lanjutkan Khidir Ramadan. Oh, ini keturunan Nabi Khidir ini. Quran Surat Al-Isra 17:36. Mantap. Penglihatan, pendengaran, dan akal akan dimintai pertanggungan jawabnya. Mantap. Ya. Jadi jangan kita ikuti sesuatu yang kita tidak tahu. Dia ini sudah memasukkan nurani, hati itu akal. Memang itu perdebatan. Kalb itu apakah hati atau akal? Itu sesuatu yang metafisik dalam perdebatan ya. Mantap. Terima kasih. Salam Isra untuk Kang Khidir Ramadan. Kita lanjut Kang Pesersen Andersen. Oh, ini namanya orang-orang Denmark ya. Ya, saya percaya kata Al-Quran. Mantap. Terima kasih. Salam Isra untukmu, Person Anderson yang ada di Denmark mungkin. Kemudian Kepo Mania Rando Balatung, nyimak selalu Gus. Salam Isra dari Kepo Mania Rando Balatung, Blora, Jawa Tengah. Mantap. Matur nuwun Pak Burhanuddin Harahap. Kang Sahran Gifari menyimak setelah tayang 15 menit. Mangkap. Poin ya. Komen keempat. Oke, baru tayang malam Gus. Iya, kemalaman kemarin itu. Ya nggak tahu ini nanti kemalaman lagi nggak. Ya, bolak-balik waktu. Makanya Bandung aja merasa kemalaman, apalagi saudara kita yang ada di Indonesia Timur sana ya. Kemudian Kang Hermananata Wijaya, Assalamualaikum, hadir nyimak, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga. Atau nuhun Kang Hermana. Kita lanjut. Soleha kita Aika hadir menyimak. Monggo. Ning Aika yang ada di Surabaya. Di mana nada, terima kasih atas 5 hati merahnya ya. Soleha kita Rini Demak hadir Gus. Kalau aku wong Jawa tapi Jawa nih Gus. Mantap. Iya dong, Soleha harus begitu ya. Oke. Matur thank you untuk Rini ya. Soleha kita yang ada di Demak dan salam Isra untuk semuanya di sana. Kemudian Kang Mas Rio Aka Jakarta Selatan hadir Gus. Mantap. Ini juga rajin ini ya. Oke, terima kasih ya. Salam Isra untukmu. Dari Jakarta kita ke Rembang, ini jagoan kita. Jangan lupa tugas kampusnya ya. Kang Rizal Wahyu ya. Rembang selalu hadir Gus. Mantap. Septian Kuswanda hadire dari langit bintang 7. Oh, kenapa bintang 7? Oke, terima kasih. Salam Isra untukmu. Begal, kalau manusia biasa mati masuk kubur, bila Nabi meninggal diangkat ke langit. Nggak tahu aku apa maksudnya. Ada Kang Abdul Qadir DJ Bindere Gerbang Salam Nyema Kopasana Bahas Guste Rafa'a dan Alhamdulillah Kahla ya. Nah, ini besok kita bahas. Dia sudah kasih bocoran Kahla itu usia 30 sampai 50 tahun. Benarkah demikian ya? Adalah manusia yang mobilitas kerja, aktivitas setimbang sempurna ya. Sekelangkung sebenarnya Kang Abdul Qadir DJ yang ada di Madura ya. Kita lanjutkan Kang Mas di Margono yang punya Jogja. Matur nun ya. Salam Isra untukmu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jamuri Muri hadir nyimak Gus. Gus Betik bagaikan orang yang berdiri di perempatan jalan yang ditabrak orang dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Seharusnya Gus Betik sudah tumbang karena ditabrak dari 4 penjuru. Tapi nyatanya Gus Betik masih berdiri kokoh. Apakah yang nabrak Gus Betik udah jungkel sendiri ya Gus? Salam Isra.
Salam Isra juga untukmu. Ya, begitulah kira-kira ya. Kalau kita sih kita nikmati aja ya. Karena tidak ada dakwah itu yang tanpa rintangan. Kalau mau nggak dapat rintangan ya jangan dakwah, tidur aja ya. Jadi sebelum kita terjun dakwah, siapkan hatimu. Kamu mengajak orang, belum tentu semua orang itu menerima ajakanmu. Bahkan ada yang menentangmu. Ya, jadi dalam dunia dakwah seperti itu. Mulai dari dulu Kanjeng Nabi ya begitu. Ketika dakwah apakah semua menyambut? Enggak juga kan. Bahkan ada yang memandang sebelah mata. Maka dalam dunia dakwahku sekarang ya begitu. Mau ditobruk 4 penjuru sih gue ya siap-siap aja. Ya, oke, matur nuwun Kang Jamuri-muri. Salam Isra untuk semua keluarga yang ada di sana. Siapa ini? Sri Utami. Itu loh kakak ayat pernikahan Maris yang sama ulama. Apa maksudnya ini? Nggak tahu aku. Itu loh kakak ayat pernikahan Maryam yang sama ulami. Nggak ngerti aku maksudnya ya. Tulisannya kacau lagi. Mungkin buru-buru nulis jadi nggak ngerti aku. Kurnia Cahyaning teh cocoknya cerita lagu lawas. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar wong Jawa ora Jawa dudu wong Jawa tapi Jawa. Iya mantap. Orang Jawa tidak sopan santun, good manner care. Bukan Jawa tapi sopan santun, good manner care ya. Kata Jawa bisa berarti suku Jawa, namun bisa juga berarti sifat baik sebagaimana seharusnya orang Jawa bersifat baik, yaitu sopan santun, good manner dan care kepada sesama. Kita lanjutkan. Bapak Abdul Muluk dari Sedang. Oke, Jinjima Gus, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Begitu juga untuk Kang Irfan Al-Akbar, atur nuhun, matur thank you atas translate-nya ya. Kemudian ada sopo iki? Mas David. Menurut pendapat saya Nabi Isa alaihissalam tidak diangkat Allah Subhanahu wa taala ke langit, tetapi diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas Al-Qur'an menjelaskan di surat An-Nisa 158. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca sendiri, cuman makna diangkat ke hadiratnya itu hanya Allah yang tahu. Kalau saya berdiri percaya memang benar Nabi Isa diangkat Allah, masalah diangkatnya kemana Allahu a'lam. Jadi saya sangat setuju Gus kalau Nabi Isa tidak diangkat ke langit. Faktanya ya memang nggak ada dijelaskan ke Al-Quran. Mohon maaf sebelumnya, maksud saya bukan membantah apa yang Gus sampaikan dan perlu digarisbawahi. Saya di sini cuma menyampaikan pendapat. Monggo silakan menyampaikan pendapat. Tentang diangkat kemana kan itu sudah aku jelaskan. Diangkat itu yang diangkat apanya dulu. Kita tahu martabatnya yang diangkat. Jadi kemana? Ya nggak kemana-mana. Dia tidak berpengaruh terhadap geografis. Jadi Kanjeng Nabi Isa itu diangkat ke hadiratnya itu martabatnya. Nanti kita tahu seperti contoh yang berkali-kali aku sampaikan. Seorang menteri dalam kabinet itu diangkat oleh presiden. Kan menterinya kagak di mana-mana, tetap aja di bumi gitu loh ya. Jadi jangan hollow alam. Al-Quran itu untuk kita, bukan untuk Allah. Ngapain kok dijawab wallahu alam? Ya kita cari semaksimal mungkin, makanya kita gunakan rasionalitas kita gitu ya. Oke. Berikutnya Ibrahim Hajar, terima kasih ke matur nuwun hadir, salam Isra untukmu. Kemudian siapa lagi? Empu 99, terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah aku bacakan semua dan aku nggak punya hutang. Untuk sementara kita break dulu karena masuk sholat isya berjamaah. Ya, nanti kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah sholat isya berjamaah kita lanjutkan ya kajian kita. Sekarang kita ke materinya. Berdasarkan kitab Yohanes akan kita teliti di mana sebetulnya terakhir kali Yesus berinteraksi kepada para muridnya ya. Oke, ini aku hapus ya. Maka kita akan baca itu
eh, berapa ini? 21 ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai, ini panjang ini ayatnya, sampai ke 23 lah ya. 23 cukup gitu. Berarti sekitar 21 ayat. Nanti kalau kurang kita lanjutkan ke yang 24. Nanti di sini kita tahu di mana terakhir kali Yesus itu berinteraksi dengan para muridnya, ya. Oke, buka Alkitabmu, ya. Jadi begini dia. Nih, ya. Kita baca Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kita mulai dari 21 ayat 1 nanti sampai di ayat yang ke-23 sampai sini. Ini dia perikop baru. Ini nanti kalau sempat kita baca, nggak sempat nggak apa-apa, ini hanya pelengkap saja. Dari sini kita tahu bagaimana informasi yang disampaikan Injil kepada kita itu apakah saling selaras atau saling simpang siur gitu ya. Oke, aku bacakan 21 ayat pertama ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nanti kita lihat peta nanti ya. Tiberias. Ya. Kamu Alkitabmu juga buka supaya nanti kalau aku salah baca kamu bisa kontrol. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus ya, itu kadang dipanggil Simon, kadang dipanggil Petrus, batu karang ya. Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea ya, maksudnya ini bukan Galilea tempat yang saat ini terjadi, enggak, ini saat terjadinya di Tiberias, ini nama asalnya ya, asalnya si Didimus itu ya, anak-anak Zebedius ya, dan 2 orang muridnya yang lain. Sorry. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, ya. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Artinya hasil tangkapannya nggak ada. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Yesusnya berdiri di pantai, ya. Ya pantai Tiberias maksud. Ini kan danau ini, Tiberias ini danau. Nanti Maria Magdalena, itu juga Magdalena itu dari danau, di daerahnya dia ada danau namanya Danau Magdala ya. Oke, ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nggak tahu, muridnya kok nggak tahu ya. Muridnya kan harusnya familiar, kok nggak tahu ya, apa mengalami konfigurasi wajah ya, wajah berubah gitu ya. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Ya. Jawab mereka, "Tidak ada." Maka Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Ya. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena kebanyakan ikan. Waduh, spektakuler ya. Padahal tadi jala berjam-jam nggak dapat ikan ya. Dari mulai malam sampai pagi. Tiba-tiba ketemu Yesus, "Tebarkan jalamu, dapat ikan." Gimana? Logis? Ya terserah kalian dah logis atau enggak ya. Atau sekedar sebuah kisah, cerita, legenda ya. Oke. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik jalannya lagi karena banyak ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Mungkin mereka berpikir ya, setelah semalaman dapat ikan, tiba-tiba pagi-pagi sekejapnya dapat ikan. Oh, yang nyuruh itu Tuhan. Hati-hati, Tuhan ya, bukan Allah.
Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ya. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Ya, maksudnya sungkan lah ya. Mau ketemu junjungan kan harus etikanya harus berpakaian, ya. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ketika Yesus kepada mereka, ya, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, ya. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Oh, sempat menghitung juga ya, 153 ekor. Apakah benar begitu ya? Berarti penulis Injilnya sempat ngitung itu pada saat itu. Dia hadir di tempat itu. Kok bisa tahu 153 ekor? Berarti rinci banget ya. Oke. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Jadi Yesus itu ya sarapan. Ikan goreng juga mau, ikan bakar juga mau. Pada saat ini ikan bakar. Barbecue ya. Tidak ada di antara murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit di antara orang mati. Oke, selesai satu perikop ya. Kita nemukan sebuah tempat di mana? Di Tiberias. Perikop berikutnya, gembalakanlah domba-dombaku, ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dua kali ya. Perintahnya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, ya. Tadi dua kali ya. Simon anak Yakobus, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah dombaku. Kenapa kok perintah Yesus untuk menggembalakan dombaku? Karena dia sudah akan berakhir. Maka estafetnya itu dilimpahkan kepada Petrus. Dan kita tahu Petrus itu adalah komandannya ya, para murid. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan hal ini katanya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Gak dijelaskan kemana. Ya, jadi jangan ngarang-ngarang ke sana ke sini, ke Zaitun, ke Zaini, nggak ada. Ikutlah aku gitu doang. Boleh jadi ini tidak menyatakan ikutlah aku berpindah secara geografis, artinya ikutlah aku, ikutilah perjuanganku gitu loh. Jadi harus pandai sastranya. Karena apa? Kalau kita baca ayat sebelumnya, gembalakan dombaku, gembalakan dombaku, gembalakan dombaku sampai 3 kali. Artinya ada estafet pemindahan ke tugas diamanahkan yang diemban oleh Yesus dilimpahkan kepada Petrus gitu loh. Oke, selesai. Kita tidak menemukan tempat ya. Berarti masih tetap Tiberias tempatnya ya. Berikutnya, murid yang dikasih Yesus, perikop berikutnya ya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid-murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang kepada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ya, bukan yang akan mengangkat engkau loh ya.
Hati-hati, teksnya begini, nggak tahu original teksnya apa. Jadi, Tuhan siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ini kan suasana perpisahan ini. Jadi bukan mengangkat engkau ke langit, enggak. Ini menyerahkan. Oke. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi engkau ikutilah aku. Nah, disuruh ngikuti lagi. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Itu hanya tafsiran mereka aja. Padahal Yesus nggak bilang begitu ya. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Nah, dari sini ada sesuatu yang perlu kita pelajari. Hati-hati ketika menafsirkan. Seperti zaitun itu kan tafsiran yang meleset. Karena tidak ada dikatakan Yesus naik ke langit, ke surga dari Bukit Zaitun. Tidak ada. Yang ada itu adalah dekat Betani. Dekat Betani itu mana? Ya banyak, nanti lihat peta. Bukan hanya zaitun gitu ya. Oke, selesai sudah. Aku baca ya, aku jelaskan. Ya, dari sini kita hanya menemukan sebuah tempat yang namanya, ini dia, Tiberias ya. Ini tadi ada Galilea, aku sudah jelaskan ini daerah asal dari daerah asalnya si Didimus. Jadi lokus delikti peristiwa ini di Danau Tiberias dan akan didukung pendapat lain ketika menjala tadi ya. Menjala di danau. Udah aku baca sampai sini tadi. Sampai sini, kemudian perikop ini gembala. Kan domba-dombaku sudah selesai. Masuk ke sini, murid yang dikasihi Yesus sudah selesai. Sampai ke sini ya, selesai. Kita tidak menemukan lokus lain selain Tiberias. Kalau kita mau tuntaskan ini kata penutup ya, ini nggak ada tempat juga di sini. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar ya. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Clear. Jadi dari sini kita simpulkan, di mana Yesus terakhir kali berinteraksi dengan para murid sebelum pergi ya, entah perginya kemana, sudahlah itu kita abaikan. Yang jelas berpisah. Maka kalau kita taat terhadap apa yang tertulis Injil Yohanes, kita hanya menemukan satu kata, Tiberias. Nggak ada kata lain. Ya. Sekarang kita lihat Tiberias itu di mana. Jadi kalau menganalisa itu begini ya, sampai datanya juga kita lihat ke peta. Lihat ini. Dia ada di utara Tiberias. Ini Danau Tiberias ini. Ya, di selatannya Galilea. Kalau kemarin kan kisah para rasul di 1:11 di Galilea. Ya, dan itu didukung oleh Matius 28:16 Galilea. Sekarang ternyata kata si Yohanes di Tiberias. Yesus terakhir kali berinteraksi dengan para muridnya. Katanya si Lukas di Betani. Oke lah, dekat Betani, oke. Ini ya. Jadi coba lihat kalau ini aku jauhkan. 1, 2, 3, nggak sama. Markus kemana? Markus tidak cerita tempat, yang hanya dia ceritakan Yesus naik ke surga. Ya, oke. Yohanes di Tiberias, Lukas di Betani, Markus absen, nggak menjelaskan. Tapi Markus menjelaskan naik. Sebaliknya Matius itu di mana? Galilea. Tapi Matius nggak menceritakan naik ke surga, cuma tempat interaksi terakhirnya Galilea.
Kebalikannya Markus menyatakan naik ke surga, tapi tempatnya nggak tahu di mana, nggak dijelaskan. Sekarang kita abaikan Markus. Kita lihat 3 penulis Injil. Ya. Yohanes, ya. Ini ada di Tiberias. Terakhir kali Yesus berinteraksi dengan muridnya. Lukas di Betani. Matius di Galilea. Bisakah semua ini dibenarkan? Silakan pikir sendiri. Aku hanya menyampaikan data Alkitabiah yang ada tanpa mengurangi dan menambah sedikit pun. Silakan. Khususnya teman-teman Islam, silahkan. Ya, saudaraku Islam. Cerita Yesus diangkat ke langit itu ceritanya saudara Kristen kita. Jadi ya sudah, kita hormati saja karena itu iman saudara kita. Jangan kamu ikut mengimani justru. Kamu hormati saja. Oh, itu saudara kita Kristen. Ya, mengimani bahwa kemarin kan iman itu jatuhnya kan dari sebuah legenda. Yesus diangkat di langit. Ya sudah, kita hormati. Jangan kamu ikut-ikut mengimani. Kamu hanya menghormati saja, jangan mengimani. Dan itu bukan cerita kita. Dan aku sudah nukilkan dari kitab asalnya, ya, dari kitab asalnya Perjanjian Baru itu sudah saling tumpang tindih. Di mana Yesus terakhir kali berinteraksi dengan murid? Ada yang bilang Yohanes di Tiberias, Lukas di Betani, Matius di Galilea. Mana yang benar? Satu peristiwa yang sama diberitakan dengan 3 berita yang berbeda, tidak mungkin ketiganya benar. Ya, kalau ketiganya salah tambah mungkin. Kalau ini benar, ini salah. Kalau ini benar, ini salah. Kalau ini benar, ini salah. Lah, kitab suci kok salah informasi itu gimana? Bandingkan dengan Al-Quran. Apabila itu tidak datang dari sisi Tuhanmu, maka akan engkau dapatkan pertentangan di dalamnya. Gitu, Al-Quran itu begitu. Untuk menggaransi kemurniannya. Bukan dengan cara nabinya dibuta hurufkan. Ngawur itu. Ya. Jelas ya? Ya. Dan ini faktanya bertentangan. Sekarang aku sampaikan Al-Quran mengklaim dirinya itu mengatakan kalau dia tidak datang dari sisi Gusti Allah Agung, maka kita akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Ada yang pertentangan dalam Al-Quran. Sementara dari perjanjian terakhir Al-Quran, kita menuju perjanjian baru, Injil, kita dapatkan pertentangan seperti ini. Ini masih lokus, belum tempus. Besok kita coba lihat tempusnya itu kapan naiknya. Lokusnya saja sudah seperti ini. Jadi sesuatu yang tidak akurat ya, karena masing-masing berbeda. Ini yang bisa aku sampaikan ya, khususnya untuk teman-teman Islam ya. Kalau teman-teman Kristen mau ikut ngaji, monggo silahkan ya. Bahwa cerita itu adalah cerita saudara kita yang menjadi legenda dan itu iman saudara kita. Kita seharusnya cukup hanya menghormati, bukan ikut-ikutan mengimani tentang Yesus diangkat ke langit ya. Seperti apa yang diperingati kenaikan Isa Al-Masih itu ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga semuanya dalam kondisi yang prima ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam ya. Jangan lupa sholat, terus dijaga juga. Jadikan itu dalam bingkai keimananmu yang paling indah, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.